Laga panas antara Indonesia U23 versus Yordania dalam matchday ketiga grup A Piala Asia U23 2024 ditutup dengan skor akhir 4-1 untuk kemenangan Indonesia. Kemenangan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa ini jadi kunci timnas Indonesia U23 lolos 8 besar AFC U23 2024 dan menciptakan sejarah baru dalam debut mereka di kompetisi tersebut. Hasil timnas Indonesia U23 versus Yordania ditentukan melalui 2 gol Marcelino Ferdinand, aksi Syami Kwitan Sulaiman, dan tandukan Komang Teguh. Tambahan 3 angka di laga pamungkas babak penyisihan grup ini cukup untuk membuat pasukan Sintayong total meraup 6 poin dari 3 pertandingan. Garuda Muda resmi lolos perempat final AFC U23 2024 sebagai runner-up grup A. Dalam jadwal 8 besar Piala Asia AFC U23 2024, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan salah satu dari Jepang atau Korea Selatan. Partai penentu siapa yang jumpa Garuda Muda akan digelar pada Senin 22 April 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini Korsel dan Jepang sama-sama punya 6 angka dan hanya dipisahkan oleh poin fair play. Kemenangan Indonesia atas Yordania memantik perhatian banyak pihak, salah satunya fans dari Korea Selatan. Dan inilah bagaimana reaksi orang Korea ketika Indonesia libas Yordania. Sebuah unggahan di Facebook menarasikan FIFA resmi membatalkan kemenangan Qatar atas Indonesia dalam laga Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad pada Senin yang lalu. Sebelumnya timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar di laga pertama grup A Piala Asia U23. Kemenangan 2-0 Qatar dipastikan melalui gol penalti Khalid Ali bin Sabah dan Ahmed Al-Rawi. FIFA dengan resmi membatalkan kemenangan Qatar atas Indonesia di Piala Asia U23 karena kecurangan wasit. Jadi harapan besar pencinta sepak bola tanah air, VAR hanya jadi pajangan, tulis pernyataan tersebut. Namun, benarkah FIFA membatalkan kemenangan Qatar atas Indonesia karena kecurangan wasit? Berdasarkan penelusuran, tidak ada informasi resmi mengenai FIFA yang membatalkan kemenangan Qatar atas Indonesia, baik di laman resmi FIFA maupun siaran pers. Hoax berupa satir atau parodi kerap muncul di tengah peristiwa yang dibicarakan masyarakat. Hoax satir ini muncul akibat kekecewaan warganet terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga melalui manajer Henry Irawan resmi melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atas kepemimpinan wasit pada laga yang berakhir dengan kekalahan Indonesia tersebut. Protes ini dilayangkan karena banyaknya keputusan kontroversial kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov dengan wasit video asisten repair yang merugikan Indonesia. Namun, Henry sadar bahwa protes ini tidak dapat merubah hasil pertandingan. Klaim FIFA membatalkan kemenangan Qatar atas Indonesia karena kecurangan wasit adalah berita yang tidak benar. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot bermain selama 90 menit saat Bristol Rovers kalah dari tim papan atas Ligue 1 2023-2024. Ya, kasta ketiga Liga Inggris Ligue 1 sudah memasuki pekan-pekan terakhir. Akhir pekan ini kompetisi sudah memasuki pekan ke-45 dan salah satu pertandingan mempertemukan antara Bristol Rovers dan Peterborough. Dalam laga tersebut, Bristol Rovers bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Peterborough. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Bristol Rovers gagal mendominasi jalannya pertandingan dan terus mendapatkan perlawanan ketat dari tim tamu. Dalam pertandingan kali ini, bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot tampil sebagai starter. Bahkan Elkan Bagot bermain penuh sebagai bek tengah kiri untuk tim tuan rumah. Meski bermain selama 90 menit, Elkan gagal memberikan kemenangan untuk timnya. Pasalnya Bristol Rovers harus kalah dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Bristol Rovers masih tertahan di posisi ke-15 klasemen sementara Ligue 1 dengan koleksi 57 poin dari 45 pertandingan. Bristol Rovers masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan Wigan Athletic pada pekan ke-46. Dengan posisi Bristol Rovers yang hanya ada di peringkat ke-15, mereka dipastikan tidak akan mampu promosi ke divisi Championship.
Pemain timnas Indonesia JIJ tampil penuh saat membawa timnya Venezia bangkit dari ketertinggalan untuk memenangkan laga melawan Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-34 Serie B Italia. Pada laga itu Venezia tertinggal 1 gol di babak pertama pada menit ke-22. Venezia yang melakukan 3 perubahan memasuki babak kedua dengan memasukkan 3 pemain akhirnya berbuah hasil manis. Anak-anak asuh pelatih Paolo Panoli lalu mencetak 2 gol setelah 15 menit laga babak kedua berjalan. Skor 2-1 untuk kemenangan Venezia bertahan hingga akhir. Hasil ini membuat Venezia terus meramaikan persaingan papan atas dengan berada pada posisi ketiga klasemen sementara atau berada di zona playoff promosi dengan 64 poin dari 34 laga. Kesempatan untuk lolos otomatis ke Serie A musim depan juga masih terbuka karena dengan 4 laga tersisa, Venezia hanya terpaut 3 poin dari Como di posisi kedua dan terpaut 6 poin dari Parma di puncak klasemen. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini berpeluang tampil untuk timnas Indonesia di masa depan apabila tak berkesempatan membela negara kelahirannya itu. Dari sekian banyak warga diaspora, hanya satu nama pemain keturunan Indonesia yang dipilih pelatih Ronald Koeman untuk membela Belanda seperti Tijani Raiders. Sementara pemain keturunan Indonesia lainnya masih setia menunggu kesempatan dari pelatih Ronald Koeman untuk memperkuat timnas Belanda di level senior. Meski demikian, ada sebagian pemain yang justru membuka peluang bela tanah leluhurnya yaitu Indonesia guna melanjutkan karir internasionalnya seperti Sandy Walsh atau Tom Haye. Namun 3 pemain Belanda yang notabene memiliki kemampuan bagus justru diasingkan oleh pelatih Ronald Koeman. Berikut 3 pemain bintang Belanda yang bisa diangkut timnas Indonesia akibat KNVB tidak meliriknya. Yang pertama, Mesielgers. Mesielgers, bek keturunan Indonesia ini tampil reguler bersama FC20 di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki kemampuan yang bagus. Namun, kegigihan Mesielgers membawa FC20 ke papan atas Eredivisie tidak digubris Ronald Koeman. Bek muda ini tak pernah dipanggil timnas Belanda senior. Oleh sebabnya di masa depan, Mesielgers bisa saja pindah alih status federasi ke PSSI. Yang kedua, Pascal Struijk. Pascal Struijk, pemain blasteran Belanda, Indonesia, dan Belgia ini belum kunjung mendapatkan kepercayaan dari Ronald Koeman di level internasional. Pemain belakang asal Leeds United itu memiliki performa ciamik bersama klubnya di Liga Inggris Championship. Namun sayangnya persaingan lini belakang Belanda begitu ketat membuat nama Pascal Struijk terpinggirkan. Oleh karenanya ia kemungkinan besar bisa berpikir ulang jika tak kunjung dipercaya oleh Belanda. Yang ketiga, Kevin Dix. Kevin Dix, salah satu pemain keturunan dengan kemampuan hebatnya, belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Pemain bertahan asal FC Copenhagen ini bahkan memberi sinyal untuk bisa membela timnas Indonesia. Ronald Koeman diketahui tidak akan membawa Kevin Dix ke pegelaran Euro 2024 di Jerman. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.